Apa buktinya Al-Quran dari Allah? Apa yang jadi legitimasi bahwa ini adalah informasi dari Allah? Bagus. Terus kenapa umat pertamanya itu percaya dengan omongan itu? Seandainya kalau nggak ada mujizat gitu. Oke. Kalau nggak ada mujizat mustahil mereka percaya sih. Iya. Tapi justru mereka percaya karena mujizat itu. Dan apa mujizat itu yang membuat orang-orang jadi harus percaya, gampangnya gitu ya. Di dalam Al-Quran itu kan mujizat utama. Dan apa mujizat utama Al-Quran? Itu adalah elongquity atau eloquence. Eloquence itu adalah sebuah kefasihan gramatikal Al-Quran. Eloquence di dalam Al-Quran atau sebuah kefasihan di dalam Al-Quran. Jadi pemilihan kata-katanya dengan detail, maknanya, lalu terus kemudian tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Nah itu adalah bagian daripada Al-Quran yang sangat luar biasa. Bagian lain adalah kesesuaian dengan teori sains, walaupun aku tidak suka menyebutnya mujizat gitu kan ya, itu cuma ibrohnya aja. Bagian lain ada prediksinya terhadap history, atau terus kemudian beberapa kenyataan-kenyataan yang lucu kayak gini misalnya. Di dalam Al-Quran ada surat gini, Tabbat syada abi lahabi watab. Kecelakaanlah terhadap Abu Lahab dan kecelakaanlah bagi dia. Ini Abu Lahab dibilang masuk neraka di dalam ayat Al-Quran itu. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Sampai sekarang? Bukan. Ketika dibacain Al-Quran. Nggak hidup sampai sekarang. Jadi orangnya masih hidup. Pikirin perasaan orang ini. Orang ini belum meninggal. Masih hidup. Toto turun ayat tentang dia. Pasti masuk neraka. Gitu loh. Orang ini pasti masuk neraka. Dan sama istrinya juga pasti masuk neraka. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi diturunin ketika orang ini masih hidup. Gampangnya gini. Kalau dia mau buktiin Al-Quran salah, kan Al-Quran bilang ini pasti benar, ini pasti terjadi, ini adalah sesuatu yang eloquence banget, ini adalah sesuatu yang fasih banget. Kalau misalnya dia pengen buktiin Quran salah, gimana caranya? Gimana? Sorry, aku tadi nggak terlalu dengerin. Oke, gini dibilang. Ini ada Jadi orang prediksi masuk neraka. Ada orang gimana namanya, cara dia buktiin salah? Ada orang namanya Abu Lahab. Toto nama dia turun di Quran. Di Quran dibilang lu pasti masuk neraka. Nah, lu sebagai Abu Lahab nih pasti kan gue pengen ngebuktiin ini salah. Gimana caranya? Sholat. Yes, bagus sih. Bagus. Tobat. Masuk Islam. Tobat masuk Islam. Oh, Abu Lahab aslinya bukan Islam. Bukan. Jangan mentang-mentang namanya Abu terus tulisan ke orang Islam ya. Iya benar juga, gue lupa cara pikir. Karena kan kalau di otak dia nama Arab udah pasti Islam. Di otak dia gitu enggak. Ini berarti dia tinggal masuk Islam kan? Iya. Tapi dia masuk Islam enggak? Enggak tahu masuk. Enggak. Kalau dia masuk Islam, aku yang keluar dari Islam. Iya. Kenapa tiba-tiba ada namanya dia? Dia siapa? Dia orang jahat banget. Oh, orang jahat di waktu itu. Dia pamannya Rasul. Siapa? Dia pamannya Rasul Abu Paman, Lahab. oke. Dan dia pernah nyekik Rasulullah dengan selendangnya, dan dia benci banget sama Rasulullah Muhammad. Aduh. Jadi dia jahat banget, dan dia adalah orang yang paling banyak menyiksa Rasulullah. Ini Abu Lahab ini. Maka terus kemudian dikatakan tabat yada abi lahabi watab, dan kecelakaan terhadap Abu Lahab, gitu kan ya. Nah, kalau dia pengen buktiin Quran salah, ya udah gue masuk Islam nih, walaupun dalam hatinya bohongan. Iya. Bisa kan? Islam dia berbuat baik misalnya dia bohongin gitu ya. Quran salah kan? Iya. Jadi baik.